Halo Cusamen, kembali lagi di podcast School of Life bersama Tius. Herzlich willkommen, selamat datang. Ya, pagi hari ini yang cerah, seneng banget bisa mulai podcast ini. Aku mau nyapa kamu semua, harap kamu semua baik-baik aja, sehat, tetap semangat dalam hidup ini, tetap bersuka cita, tetap optimis meskipun gagal, meskipun tidak mendapat apa yang kau mau, kehilangan kesempatan, apapun itu. Tetap semangat karena hari ini adalah hari yang baru. Jangan menyerah. Aku tahu kamu bisa. Yes, I believe in you. You can do it. Oke, hari ini aku mau bahas tentang apa sih hubungan antara percaya diri dengan berpikir kritis. Emang ada hubungannya ya, bro? Well, maybe I can try to understand the relationship between them. Aku coba buat mengerti hubungannya apa sih gitu. By the way, disclaimer, aku nggak cari sumber ini dari internet mana, situs mana, nggak. Aku berusaha untuk mengemukakan pendapatku sendiri dan aku berusaha untuk bertanggung jawab atas apa yang aku ungkapkan. Jadi mungkin bisa salah, bisa benar. However, this is my opinion dan aku pengen share sama kamu, oke? Kita mulai dengan berpikir kritis itu ciri-cirinya apa sih, bro? Ya, orang yang berpikir kritis itu cenderung untuk aktif mencari fakta yang ada. Mungkin benar sih, belakangan ini banyak banget berita-berita, banyak banget fakta yang diungkapkan oleh banyak orang. Dan kita emang punya internet, kita punya komunikasi yang bagus banget zaman ini. Cuman justru itu yang membuat sangat susah mencari fakta dari yang bukan fakta. Kayak mencari jarum dalam jerami. Susah banget. Karena banyak banget informasi dan kita pun juga nggak tahu gitu apakah ini fakta atau bukan. Untuk mencari fakta itu nggak gampang. Tapi aku salut sih sama orang-orang yang mau cari fakta, riset lagi, bener-bener buka buku, buka internet, nggak cuma Wikipedia, cari background orang yang mengungkapkan fakta itu. Ya, tapi kalau emang buat kamu penting, buat dia penting, kenapa enggak gitu, ya kan? Kalau nggak penting ya terserah. Oke, lanjut. Orang yang berpikir kritis biasanya itu akan memperhatikan kata-kata orang yang sedang berbicara sama dia. Jadi dia memperhatikan lawan bicara, dia ngomong apa. Bahkan nggak jarang banget dia bilang, stop, maksudmu ini apa? Gitu. Atau stop, kamu tadi bilang apa? Aku tadi kurang ngerti. Atau sorry bro, ini artinya apa ya? Aku nggak tahu. Gitu. Itu orang yang berpikir kritis. Karena dia pengen ngerti gitu. Dia ngobrol buat mengerti, bukan ngobrol untuk menghabiskan waktu doang. Dia pengen belajar sesuatu juga dari lawan bicara nih. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang benefit dari berpikir kritis. Emang berpikir kritis itu penting ya bro? Kalau kamu tanya aku, jawabannya iya. Penting banget. Karena kamu butuh mengembangkan diri dan berpikir kritis itu adalah salah satu cara yang efisien dalam mengembangkan diri. Especially dalam belajar sesuatu dari lawan bicara kamu. Benefit pertama adalah orang yang berpikir kritis itu dia bisa mengerti sesuatu dengan tepat atau nggak setengah-setengah. Karena dia selalu kejar gitu. Maksudnya apa ini? Tadi hubungannya sama yang tadi yang kamu omongin apa sih bro? Oh gitu ya? Oh ya sorry, tadi aku gak ngerti. Sekarang aku tahu setelah kamu jelasin. Oke makasih, sekarang lanjut. Gitu kan, jadi dia tuh ngerti the whole story dari apa yang lawan bicaranya ngomongin gitu. Gak cuma setengah-setengah. Gak cuma oh gitu ya, iya ya. Gak cuma iya doang. Dan orang yang kritis itu makanya kadang terkesan pinter. Bukan karena mungkin dia pandai atau cerdik atau jenius, enggak. Tapi karena dia otaknya tuh aktif gitu. Dia ikut berpikir meskipun dia mendengar. Meskipun dia sedang seolah-olah pasif, tapi otaknya tetap berpikir. Dan kadang-kadang dia mulai stop, maksudnya apa? Oke, lanjut. Kayak gitu. Jadi ini benefit. Benefit berikutnya adalah karena orang berpikir kritis itu selalu mengejar fakta, mempertanyakan lagi benar enggaknya, itu membuat dia nggak mudah untuk mengikuti arus dunia gitu. Jadi kalau orang
Inggris bilang anti-mainstream. Karena dia berusaha ngerti nih, sebelum dia ikut arus dia ngerti dulu. Arus ini benar nggak sih? Sesuai nggak sih dengan aku? Jadi dia nggak renang dulu, baru kalau udah ada konsekuensi dari arus yang dia ikuti, baru ngerti, oh ternyata salah. Nggak, sebelum dia ikut arus, dia cari tahu dulu. Bener nggak sih? Pas nggak sih buat aku? Kayak gitu. Dan karena orang berpikir kritis itu terbiasa untuk memperhatikan lawan bicaranya dia, kata per kata, kalimat per kalimat, itu membuat dia mempunyai daya perhatian yang tinggi gitu. Dia punya kemampuan untuk memperhatikan yang cukup lama. Jadi dia punya Ausdauer, Ausdauer itu? Stamina. Kalau dalam olahraga dia bukan sprint tapi dia maraton. Karena dia udah terbiasa untuk memperhatikan itu. Kayak gitu. Itu tadi benefit yang udah aku sampaikan. Sekarang kita masuk ke poin pokoknya. Terus bro, apa sih hubungannya sama percaya diri? Oke, mungkin secara sepintas nggak ada hubungannya. Tapi menurutku hubungannya erat sih. Gini, kalau aku bilang percaya diri, di sini nggak cuma tentang percaya diri dalam tampil di depan umum, oke? Tetapi lebih kepada percaya diri tentang kemampuan dirinya terhadap sesuatu, terhadap cara berpikirnya sendiri itu loh. Gini, kalau kamu berpikir bahwa kamu nggak ngerti suatu tema, dan kamu nggak percaya diri, kamu nggak pede nih, kalau kamu lagi ngomong sama orang, sama dokter misalnya gitu, PhD, kamu lulusan SMA, nggak kuliah. Kalau kamu ngobrol sama dia, dan kamu nggak percaya bahwa dirimu sendiri itu mampu untuk ngerti apa yang dia katakan, akan susah untuk kamu berpikir kritis. Kemungkinan besar, kamu akan bilang, oh gitu ya, oh iya, oh iya, gitu doang. Karena kamu nggak percaya diri gitu. Kamu nggak harus tampil depan orang, tapi terhadap kemampuanmu sendiri loh. Kamu tak kasih tahu satu rahasia ya, pemikiranku ini, yang aku percaya. Aku mau ngomong sama PhD, aku mau ngomong sama anak SD, aku mau ngomong sama insinyur manapun, sama dokter manapun, chef arts, sama dokter pinter, aku nggak minder. Kamu tahu kenapa? Karena menurut aku, yang mereka tahu, banyak lebih tahu dari aku, itu tidak menentukan apakah mereka lebih pintar dari aku. Enggak. Mereka tahu banyak hal karena mereka terjun di dunia itu. Mereka berkecimpung di dunia itu sudah lama banget. Jam terbangnya beda. Dan bahasa-bahasa yang mereka pakai itu bukan bahasa yang aku pakai sehari-hari. Itu yang membuat terkesan aku nggak lebih pintar dari mereka. Padahal nggak. Aku nggak mau berpikir mereka lebih pintar dan aku lebih bodoh. Nggak. Mereka pintar dalam hal mereka dan aku pintar dalam hal aku. Dan aku yakin mereka juga pasti ada yang nggak tahu yang aku lebih tahu gitu. Jadi mindsetnya dari dulu aku udah kayak gitu. Makanya aku memperlakukan orang di bawahku sama hormatnya dengan orang di atasku. Itu penting banget untuk supaya kita pun juga nggak minder gitu. Waduh, kok jadi ke situ ya? Padahal aku mau ngomong tentang berpikir kritis dan percaya diri. Oke lah, baik lagi. Kalau kamu lagi ngomong sama PhD, kamu nggak ngerti istilah-istilah, nggak apa-apa, kejar aja. Kamu tanya sesuatu yang buat dia mungkin hal kecil, itu bukan berarti kamu bodoh kok. Justru saat kamu bertanya, itu menunjukkan bahwa kamu itu pengen ngerti. Itu rahasia nih. Tanya aja. Kalau dia bilang osmosis, simbiosis, atau apa ya, istilah-istilah itu mungkin pernah ada di SD ya, atau IPA. Aku nggak tahu lah, mungkin kamu tanya lithium ion. Kalau sama aku bisa jelasin lithium ion karena aku kerja di bidang baterai. Tapi intinya tanya gitu. Kalau nggak tahu tanya. Kalau kamu pengen tahu tanya. Jangan malu bertanya. Banyak banget orang Indonesia yang aku kenal, dia malu bertanya. Awal-awal di sini, di Jerman. Tapi berjalan dengan waktu, mereka juga akhirnya berubah gitu. Mindsetnya juga berubah. Karena kamu nggak bisa lagi pasif di sini. Jadi ini yang aku pengen sampaikan sama kamu. Buat kamu mungkin yang lagi ada di Indonesia atau dimanapun, jangan terlalu pasif. Jangan malu bertanya. Jangan malu untuk menonjol. Kalau emang kamu mampu, kamu suka terhadap sesuatu, kamu mau ngobrol sama orang tentang sesuatu, dunia apa? Dunia saham. Kamu nggak tahu apa-apa, cari tahu. Diajak ngobrol dunia saham, jangan malu bertanya. Oh, maksudnya apa? Aku nggak tahu. Maksudnya apa? Nggak tahu.
Mungkin kadang-kadang agak kayak ganggu gitu ya, apa-apa tanya, annoying banget gitu. But it's okay. Kalau dia nggak mau jawab, dia tinggal bilang kok, aduh nggak deh aku males jawab, kita lanjut aja, aku ceritain yang lain gitu. Apa-apa gitu. Jangan minder, percaya diri, you can do it. Tegakkan kepala, busungkan dada. Aku ngomong sama kamu PhD nggak apa-apa. Mungkin aku cuma SMA, mungkin aku cuma S1, aku cuma S2. But kita ngomong secara man to man, asik, gentle gitu. It's okay. Ya gitu. Jadi menurutku penting banget kita mempunyai percaya diri untuk membentuk pemikiran kritis gitu. Kita berpikir kritis. Kamu harus percaya bahwa kamu tuh mampu. Kamu nggak harus tahu sekarang, tapi kamu harus tahu kamu mampu kok. Aku mampu kok. Aku bisa ngerti. Aku punya kapasitas itu. Sebisaku. Kalau ternyata nggak bisa ya udah. Tapi seenggaknya sekarang aku tahu aku harus punya pemikiran aku mampu. Kita ngobrol yuk. Satu-satu. Gitu. Itu menurutku kenapa berpikir kritis itu sangat memerlukan yang namanya percaya diri. Aku juga bakal tulisin di show notes ada 4 jenis percaya diri. Yang ini aku temuin di internet. Aku bakal kirim situsnya. Aku bakal tulis, kamu nanti bisa lihat sendiri. Dan aku saranin kamu lihat sih. Nggak panjang kok artikelnya, cuma 1 halaman di website. Di website sebisa cuma 1 halaman. Tapi kamu bisa lihat paling 2-3 menit baca selesai. Sekarang aku mau bahas lagi tentang mirisnya di pandangan aku generasi kita. Generasi kamu, generasi aku. Well, aku sekarang belum ada 30 dan aku juga belajar banget dari kesalahanku bahwa aku memperhatikan generasi kita itu terbiasa dengan mencari tutorial, mencari how to di Google. Iya gak sih? Gak tau sih, aku beberapa waktu yang lalu, bahkan kadang-kadang sekarang juga banyak banget how to. Gimana sih caranya? Well, it's okay. Aku gak bilang itu salah ya. Jangan salah ngerti aku. It's okay. Aku juga cari kok. Karena emang gak tahu gitu gimana. Aku gak ada yang ngajarin. Aku harus cari tahu. Aku harus tanya how to. Tanya orang gitu. It's okay. Cuman kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita mampu kok menyelesaikan masalah itu sendiri. Kita cuma butuh waktu merenung aja. Kita butuh waktu untuk diem 5 menit. Gimana caranya? Gitu. Jauhin semua handphone, laptop. Diem dulu. Mikir, tenang. Jangan emosi. Kadang-kadang bisa loh. Ternyata kita mampu loh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu. Terus ditambah lagi referensi dari Google. Tanya orang. Wow. Jadi banyak referensi. Lebih asik gitu menyelesaikan masalah. Karena kita tahu banyak. Tapi pada prinsipnya, jangan sampai kita itu terbiasa dengan cari di internet how to, sehingga kita tuh lupa bahwa kita tuh mampu untuk membuat tutorial kita sendiri gitu. Karena kita terbiasa untuk cari tutorial di internet, terbiasa untuk how to di Google. Kita mampu kok, kita mampu. Jadi, please ya, sekali lagi jangan salah paham, bukan aku bilang itu jelek, enggak, itu bagus banget. Karena kamu curious, kamu pengen cari tahu. Tapi jangan lupa, kamu tuh mampu, bisa kok. Jadi harus balance. Bukan berarti kita selesaikan semua sendiri, bukan berarti kita berpikir kritis itu enggak percaya sama sekali apapun yang orang bilang, jangan kayak gitu. Jadi balance, be balance, jadi bijaksana, be wise, timbang semua yang datang dari luar ke dalam, ambil yang baik, yang enggak baik buang. Begitu uji juga dirimu sendiri gitu. Kira-kira benar gak sih pemikiranku ini? Dengan cari dari orang lain gitu. Jadi kayak 2 sumber saling diuji gitu, diadu, dan kamu akan dapat benefit gitu. Kamu gak cuma datang dari orang lain, informasi kamu, dan kamu gak cuma dapat dari pemikiranmu sendiri, kamu keluarin. Jadi kamu akan dapat benefit, kamu bisa compare itu semua, terus pegang yang menurut kamu pas gitu. Ya, lalu aku ada tips beberapa buat gimana sih untuk kita tuh bisa belajar berpikir kritis. Menurut aku, mungkin kita biasa bertanya tentang mengapa, why, how comes. Kita belajar bertanya, nggak harus ngomong sama orang lain, tapi kita bisa tanya sama diri sendiri. Kira-kira kenapa ya? Membiasakan diri untuk berpikir gitu. Kira-kira kenapa ya? Gimana kalau kayak gini? Bener nggak sih? Lalu
coba buka pemikiran buat hal-hal baru. Karena saat kamu dapat hal baru, terus kita udah terbiasa dengan mengapa, jadi itu membuat kita mempercepat proses pembelajaran kita gitu. Misalnya aku nggak tahu tentang tanaman. Oke, ada orang bilang tanaman tuh gini. Aku tanya, kenapa? Kenapa ya kira-kira kok bisa gitu? Atau kamu juga bisa belajar dari tips berikutnya, memperhatikan hal-hal yang kecil. Contoh, ini contoh seru sih menurutku dan aku seneng banget. Aku mengalami momen ini dan aku mau share sama kamu ya. Istriku dari beberapa minggu yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu bahkan dia mulai untuk memelihara tanaman di rumah kita. Mulai dari alpukat, dari bijinya, sekarang udah tumbuh lumayan gede sih. Terus beli beberapa daun, ada aloe vera, dan aku juga cukup menikmati gitu. Aku bukan pecinta tanaman, tapi aku cukup menikmati. Aku lihat, aku perhatiin. Terus karena terbiasa dengan tanaman, aku juga lama-lama jadi curious gitu. Aku lihat di YouTube gimana sih cara nanam, apa yang diperhatiin. Nah, aku lihat di video YouTube itu orang tanam tanaman di pot di dalam rumah. Jadi kita tanamannya nggak di luar tapi di dalam rumah. Terus dia beli kayak apa sih? Buat mandiin burung tuh loh, semprotan yang yang gitu loh. Dia tuh nyemprot itu tuh di daunnya, di batangnya gitu. Terus ya aku cuma merhatiin itu aja, cuma ngeliat, oh dia semprot gitu. Dia nggak jelasin waktu nyemprot dia tuh lagi ngelakuin apa atau semprot dia ngejelasin lagi gitu. Tapi waktu itu tepat di momen itu aku tuh kayak mikir gitu, kenapa ya? Aku nggak tahu jawabannya, jujur nggak tahu. Aku masih simpen pertanyaan itu sampai suatu hari tanaman alpukat kita yang tercinta, yang udah besar itu, daunnya besar, ternyata daunnya layu. Waduh, aku pikir ini ada penyakit apa ya? Istriku juga bilang, ada penyakit apa ya? Kita lihat di internet, nggak ada penyakit, kurang air mungkin. Ya udah kita kasih air, kita siram gitu. Tumbuh loh, tanamannya tumbuh, avokado tumbuh baru, tumbuh daun-daun baru. Tapi ya gitu, tiba-tiba daunnya coklat, terus kayak gugur gitu. Jadi kayak separuh coklat, separuh enggak. Atau sepertiga coklat, bisa dipecahin pakai tangan, yang lain masih segar. Terus tiba-tiba aku keinget video yang itu yang aku tonton. Oh iya, bentar, dia tuh siram daun. Jangan-jangan daunnya itu terlalu gosong kena matahari, jadi daunnya itu juga butuh air gitu. Jadi nggak cuma tanahnya yang disiram, daunnya juga. Maybe gitu. Aku bilang sama istriku, bisa nggak sih kemungkinan kayak gini? Bisa juga sih. Cobalah kita coba. Kita beli semprotan. Aku coba semprot nih tiap hari gitu. Daunnya doang sama batang gitu. Setiap daun aku semprot. Ternyata bener. Semenjak hari itu nggak gosong lagi. Dan aku senang banget. Aku bilang, that is it. Aku bilang gitu. Bener ini. Apa yang kita teorikan ternyata bener. Wah, aku seneng banget sih punya momen itu. Nggak tahu, mungkin buat kamu yang udah tahu tanaman mungkin ya jelas lah bro. Kok gitu aja nggak tahu? Ya, oke, nggak apa-apa. Tapi aku seneng banget aku bisa belajar itu. Dan ini adalah salah satu contoh menurutku yang aku kategorikan dengan berpikir kritis. Kayak gitu. Oke, thank you for listening. Aku cuma mau sampaikan terima kasih buat kamu yang udah dengerin. Aku lihat podcast ini berkembang cukup pesat menurut aku. Banyak banget pendengarnya. Dan thank you banget ya buat kamu. I cannot thank you enough. Jangan lupa untuk share podcast ini, kasih bewertung. Apa ya bewertung? Rating? Genau. Rating, kalau kamu ada bisa rating. Follow, subscribe, apapun itu. Aku seneng banget. Ini akan bantu aku banget. Dan mungkin kamu juga bantu banyak orang di luar sana untuk menemukan podcast ini. Siapa tahu mereka butuhkan, nggak tahu. Ya, satu hal yang aku percaya bahwa kita mulai dari hal-hal yang simple, bahkan sesimpel itu yang membuat orang itu nggak memperhatikan gitu. Jadi pengetahuan itu nggak perlu rumit kok. Pengetahuan tuh nggak perlu kayak banyak teori. Pengetahuan tuh cukup simple, mudah dimengerti, dan mudah dilakuin gitu. Itu sih yang aku percaya dan itu yang aku mau buat di podcast ini. Jadi applicable knowledge yang simple banget.
aku pun juga bukan orang yang jenius menurutku. Kalau orang mikir lihat aku sebagai orang yang pinter, thank you for that. Kalau kamu lihat aku sebagai orang pinter, thank you, I appreciate, aku anggap itu compliment. Tapi menurutku itu hal yang applicable, mudah, sederhana, yang bisa dilakuin. Kalau kamu ada pertanyaan, atau kritik, atau saran, atau kamu mau cerita sesuatu, please jangan ragu-ragu buat tulis di email. Kirim ke aku, tius, tius, @env-blog. Jadi kirim ke tius@env-blog.com. Di situ aku akan coba jawab semua pertanyaan kamu. Dan aku juga ada channel YouTube, kamu juga bisa datang ke situ. Ketik aja Sonardo, SONNARDO. Di situ aku juga upload podcast ini. Juga mungkin ada beberapa tambahan, aku nyanyi, cover, beberapa vlog, dikit sih vlognya. Atau ada hal-hal yang lain, aku juga mau coba review buku. Sampai sekarang masih cuma 1 doang. Aku masih belum punya waktu sih. Karena ngedit video itu jauh lebih butuh banyak waktu daripada edit audio. Makanya aku menikmati banget punya podcast ini. Oke, aku mau tutup podcast ini dengan satu quotes. Don't underestimate yourself. Ya, thank you for listening and never forget that you are very blessed. Bye-bye.